Sagunging dumadi rahayu Rahayu rahmat sih wilasaning Gusti mugi rumentah waradin dateng sagunging dumadi. Pada kesempatan hari ini kita berada di Candi Sukuh di Karanganyar, yang mana kami di sini akan melakukan doa bersama. Namun sebelum kami melakukan doa bersama, Pak Diantogo akan memberikan wejangannya yang singkat untuk kita semua. Untuk itu menyingkat waktu saya berikan kepada Pak Diantogo. Semoga Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sebatan nawane iki bakempal wono ing papan panggonan peninggalan Majapahit to ya. Piye Pak Di? Nalika runtuhe kerajaan Majapahit padha karo ketinggalan akhir ngono ya. Nggih. Ing abad sing kaping 15. 15. Sejarah Candi Sukuh iki biyen digawe perintahe saka sing jenenge Prabu Sri Sita ngono ya. Sri Sita. Sri Sita, Pak. Dadi sing jenenge Sri Sita iki pendiri sing bangun anane Candi Sukuh. Nek cara-carane basa Cinane kuwi ana jenenge kuwi Suting Ho. Wi Suting Ho. Cina, jeneng Cinane ngono ya. Nggih, Suting Ho. Betane iki sing kelanggan yang toko jenenge Sukina lah. Nggih, Pak De. Betane ngono ya. Nggih. Ya mirip-mirip sithik. Mirip-mirip sekitik, Pak De. Ngono kuwi. Suting Ho kali Sukino. Nah, mirip. Dadi carane iki gambaran singkat sejarah nek pengen komplit ya sinau babagan media massa sosial sing babagan nerangake babagan seputar Candi Sukuh ya. Nggih Pak Di. Intine adewe sekedhang ngerti sing jenenge Sri Sita kuwi mimpin kerajaan dadi ratu kalane jaman Majapahit kuwi taun 1427. Tembako 1447 ngono ya. Lumayan lho ya. Nggih. Terima kasih Raka. Ya, pada siang hari ini kami berada di Komplek Candi Sukuh, yang mana Candi Sukuh ini adalah riwayat ataupun berdirinya Candi Sukuh ini adalah berkenanan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit yang pada masa itu sekitar abad ke-15, di mana Candi Sukuh ini didirikan oleh seorang raja yang bernama ratu yang bernama Sri Sita, yang mana ini kalau orang Cina itu mengatakan Suting Ho. Jadi ini adalah awal atau akhir-akhir kerajaan Majapahit, yang mana Sri Sita ini beliau menjadi raja sekitar tahun 1427 sampai 1447 ya Pak De. Jadi termasuk peninggalan sejarah runtuh Majapahit. Iya. Jadi ini termasuk peninggalan atau sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit pada kala itu. Lek para umat Hindu yen nyawang candi iki cara nyimpang ora kaya akeh candi sing para dibangun umat Hindu ngono ya. Nggih.
Kadang-kadang ana sedang cari suka, balak wela kalau cari ceto, bakwe disambung, tadi pentek aku. Coba kalau Jadi ini candi ini sih tidak pada umumnya seperti candi-candi yang bernuansa Hindu. Ini agak berbeda. Selain dari Candi Suko ini ada lagi yang namanya Candi Cetho dan selanjutnya juga ada Candi Kethek gitu ya Pak De. Aku secara singkat tapi kan jelas golek sejarah ngono ya. Nggih. Sepenting tujuane dhewe kuwi memuji kelawan Gusti kang Bento mati. Karena dhewe ki mlakukan dalan kerohanian. Jalure apa wae iso. Ora ngepok babagan agama. Sing penting kepercayaane karo sing kuwasa miturut agamane dhewe-dhewe ngono ya. Disembahke. Jadi kami di sini kalau pemirsa semuanya mau mengetahui sejarah lengkapnya silahkan Anda mencari di kitab-kitab sejarah atau di Google. Yang jelas kami di sini adalah untuk berdoa munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kami di sini adalah tidak membeda-bedakan apa yang menjadi agama ataupun kepercayaan kita semua. Kami di sini yang terpenting adalah untuk menuju kepada Tuhan kita semua. Walaupun mau berbagaimana, mau macam-macam agama, silahkan. Yang penting tujuannya adalah sama untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya Pak De. Kalau ada makan antara Jawa, nguri-nguri saya sedang pendengaran luhur. Sinajana, beda agama, nek jajal lah, sira agama Islam, nek jajal di syariat laki, ya bener kok tekan gini. Nek kenapa tekan gini? Karena dhewe kuwi kali ngormati tinggalane para leluhur. Sing jenenge papan panggonan kanggo tafakur semedi kuwi. Sing penting niat atine, miturut keyakinane, ora babagan agamamu. Kakon mendonga kepiye lah ngono. Nggih. Jadi kalau kita menganut suatu agama, ya terutama agama sebenarnya kami di beragama Muslim Islam. Tapi kami di sini adalah bertujuan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan tempat. Jadi di sini selain dari itu, kami sebagai orang Jawa adalah menghormati semua peninggalan-peninggalan leluhur kami. Jadi kami tidak akan memutus sejarah-sejarah peradaban yang ada di Pulau Jawa ini terutama atau di Nusantara ini, ngaten ya Pak De. Makane nek sira kabeh pengen sinau babagan agama kang sejati, ya kudu ngerti babagan warisan kanan leluhur. Kabeh perlu dihormati. Karena Gusti ditahake sira kabeh manungsa kuwi nandhakake babagan kawicaksananane, babagan keadilane, babagan panguasane lah ngono. Jadi kalau kita melakukan peribadatan ini dimanapun tempat, itu adalah menunjukkan bahwa berbeda-bedanya suatu aliran, suatu agama ataupun kepercayaan adalah menandakan bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Jadi semuanya adalah tujuannya saja bagaimana kita menyembah atau diri pribadi kita berhubungan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, ngoten ya Pak De. Kula padha duwe nama watek sejenenge Ajal. Jen pasuke bawa. Apa kowe tekese? Terima kasih. Maka dari itu kita semua haruslah mempunyai sifat yang namanya ajer ataupun jer basuki mawa beya. Di sini Pak D menanyakan apa itu yang jer basuki mawa beya itu artinya? Apa Pak ya? Jer basuki mawa beya. Kalau apa Pak De? Aku kan takut. Kemo pinter kudune. Pinter katanya. Oke kan kemo.
Ya, setiap kita ada suatu tujuan, maksud atau cita-cita, itu pasti ada ya lakunya. Nggih. Tadi aku ini sengaja ngono ya. Nggih. Semakin aku. Jadi tadi ditanyakan, ini dijawab oleh Moyo. Moyo lagi koplak nggak bisa menjawab, kemudian dilempar kepada Onto Gemo, dan di sini menjawab bahwa kalau kita mau mencapai suatu tujuan, haruslah kita berusaha ataupun kita rela berkorban, katanya Pak De. Jadi kita kalau mau mencapai suatu kesuksesan, ya kita harus berjuang ataupun kita harus rela berkorban untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau ada sedelenge jasmani ya diturut tekan dae. Sing isine jasmani kuwi bisa disale ming babakan perkara. Nggih. Sampun barang kang gemelah nang Jakarta Raya karepe pengen diduweni lah ngono. Nggih. Kamangka sira kabeh lali babakan rohani. Karena rohani kuwi nutrisi pakanane sukma utawa jiwa. Engko bisa sampurna tunggal marang sing kuwasa. Bali ning alamat apa jenenge? Alam kelangan. Ninggalake alam ya apa? Jadi yang namanya tujuan di situ adalah, atau bahasa Jerbasuki Mawabeo adalah bertujuan untuk mencukupi apa-apa yang menjadi keperluan atau kepentingan ragawiah kita ya Pak De. Jadi kita terkadang lupa bahwa kita semua itu hidup dunia hanyalah untuk mencukupi kebutuhan raga kita atau memenuhi hasrat-hasrat yang ada di dalam tubuh kita, di dalam nafsu kita. Kita sampai lupa dengan perjalanan rohani kita, padahal besok kita semua yang kembali kepada Yang Maha Cipta adalah rohani kita. Jadi bagaimana kita harus selalu mengolah rohani kita, Pak De? Carane piye? Kudu saling asuh. Mbak lali kepiye? Paya. Kan atas moyo kok ya. Ya, nggih. Guru agama, Pak De. Asah, asih, dan asuh, ngoten ya, Pak. Jadi kita harus saling mengasah ataupun nasihat menasihati, itu asah Pak De. Asih, kita itu harus saling mengasihi di antara sesama ciptaan Yang Maha Kuasa Pak De. Asuh, lah itu asuhnya itu tadi kita harus bisa memberikan apa istilahnya saling itu membantu hal-hal yang dibutuhkan sesama ciptaan Yang Maha Kuasa, saling membantu gitu Pak De. Makanya ditekasake dalam kitab wong Islam ini alas apa udah yang neraka temlake wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tegesipun yang maknanya demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali ia yang beriman kepada Allah dan saling tolong menolong di dalam kebaikan, dan kesabaran. Sami Pak. Tadi nak dikatuk kotak-katuk saya jenengan babakan pengajian kitab suci di wong Islam, karena wong Jawa. Ya padha wae. Nggih. Carane nek beda nek beda kalimat. Nek tujuane tetep padha. Kabeh ana kitab pada kalame padha kuwi rujukane mesti babakan sejatine wahyune pangeran. Pinuju marang babakan sing bener keluhuran ngono ya. Terus bakal ya di sini selain kita tadi bagaimana menjalani rohani, tadi Pak De juga menanyakan apa yang dimaksud dengan asah, asih, dan asuh, dan tadi sudah diterangkan oleh Kang Moyo tadi. Kemudian setelah kita itu menjalani itu,
apakah sesuai dengan firman Allah yang ada di Quran? Ternyata sesuai, bahwa kitab di dalam Al-Quran juga menerangkan bahwa kita sebagai hamba Allah itu sebenarnya kita dalam keadaan merugi. Istilahnya merugi di sini ya merugi waktu. Kita hanya istilahnya sibuk mengurusi jasmani, kita lupa dengan apa tujuan hidup kita. Jadi kita di sini adalah istilahnya sama dalam kitab-kitab ataupun dalam ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama apapun, semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memberikan keluhuran ataupun memberikan budi pekerti yang baik untuk manusia ini, Pak. Bola kuwi yen sira pengen dadi jalma kang ora rugi. Padha duweni budi pekerti. Anggonmu nampi wahyune pangeran lumantar nasihate para ngalim, para ulama, para pendeta, para kiai, para pastor, para biksu sing nggawa ajaran kitab suci. Supaya apa? Iso ngedandani ati-atimu sing salawase urip pikirane anane mung krusak-krusuk kamungsung babakan donya. Ana donya kuwi dipikirane entake lak ngono. Pikirane lak piye carane semangan, ngombe, semergawe lah duwit. Piye anak iso dadi wong sing kepangkatan kederajatan sampe urute lak ngono. Yang lali tujuan kang sejati. Siramu kudu tansah kanggo lelaku tirakat. Gentur anggone tapa brata. Nyuceni pikiran lah atine kabeh diniate kanthi lelaku menuju pangeran Harya Jagat. Coba karo. Malah ngebleng. Asa takane ana. Ati bener-bener ya. Ngebleng ya. Sudah sini. Ya, kita sebagai manusia hidup di dunia ini semua sudah diterangkan bahwa kita ini dalam keadaan merugi. Merugi di sini merugi apa? Kita sebagai manusia hanyalah setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan hanyalah perkara-perkara dunia, sampai kita lupa bahwa sesungguhnya hidup yang sejatinya adalah hidup di dalam hati kita, yaitu yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita harus mengolah, dalam istilah di sini mengolah batiniah kita agar selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selaku sebagai ciptaannya yang nanti akan kembali adalah jiwa-jiwa kita. Bagaimana kita menjalani supaya hidup kita ini tenang, supaya besok kita dipanggil Allah itu dalam keadaan tenang, ngaten Pak Di. Kula ayo bebarengan anggone tinggal papakan perkara donya sawetara kanthi tawa brata tirakat nyambung kalawan sing kuwasa. Sebagai maka dari itu tinggalkanlah sebentar saja. Kalau kita ya sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Kalau kita orang Islam ya kita paling enggak dalam waktu 5 waktu kita harus meninggalkan keduniaan kita untuk bermunajat atau bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini marilah kita tinggalkan perkara-perkara dunia yang kita jalani untuk kita menghadap menyambungkan diri kepada Allah Zat yang Maha Kuasa, ngoten Pak Di. Makanya kudu duwe semangat juang. Siramu kudu duwe padepokan pribadi sing kok bisa sing jenenge lungguh ning paseban ketemu sing sejatine permajelisan ya. Tadi bisa lungguh palanggahan kawasan agung. Ngerti babakan lungguhe pribadi tumuju sing maha agung. Syaratnya kudu duwe padepokan supaya iso paseban. Supaya iso lenggah ning kawasan agung. Jadi kita sebagai makhluk di dunia atau manusia di dunia ini kita harus punya majelis di dalam diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita bermajelis atau duduk di dalam diri kita, mendudukkan diri kita sebagai makhluk dari Allah untuk kita selalu menuju kepada Allah dalam kita majelis kita
kita duduk di palanggan Dat yang Maha Agung agar kita semua bisa menuju kepada Dat yang Maha Agung tadi, ngoten Pak De. Setelah waktu kono wae iki dedongone rasa di pepyakake ngono kok. Itu wae. Ya, sementara kami cukupkan sekian dulu. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini semua menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Sagung Dumadi Rahayu. Rahayu. Tetap obat aku dipekerti luhur, zaman bingung, negara jadi wang bingung, para pemimpin wis jebol